Selamat pagi anak-anak. Good morning children. Ciao An. How are you today? I hope all of you healthy. Mem Lydia harap anak-anak dalam keadaan sehat ya. Oke, are you ready to sing? Are you ready to hear the story Bible? Ya, anak-anak sudah siap untuk bernyanyi buat Tuhan? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, welcome in Kalam Kudus Children Fellowship. Today is September the 10th, 2021. Oke, anak-anak kita akan berdoa kepada Tuhan. Anak-anak semuanya berdiri ya. Everybody stand up please. Dan kita akan memberikan penghormatan untuk Tuhan kita dengan menyanyikan satu lagu Hormat bagi Allah Bapa. Semua dalam sikap doa ya. Hormatlah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Oke, everybody float your hand, close your eyes, we are going to pray. Kita mau berdoa, anak-anak ikut mem ya. Oke, semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini, hari yang baru Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan masih anugerahkan buat kami hingga saat ini. Tuhan, saat ini kami akan beribadah kepadamu, kami akan bernyanyi, kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan berdoa. Tuhan pimpin waktu ibadah kami di hari ini dari awal sampai berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Oke, baik anak-anak, hari ini sebelum kita mau memuji Tuhan, Mem Lydia akan ajak anak-anak untuk mengucapkan ayat hafalan kita yang baru ya untuk minggu ini. Anak-anak sudah siap? Oke, Yosua pasal 1 ayat 9b. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Wow, sekali lagi ya. Yosua pasal 1 ayat 9b dikatakan seperti ini. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oke, anak-anak mau bernyanyi? Oke, kalau anak-anak mau bernyanyi semuanya dalam keadaan berdiri ya. Kita akan bernyanyi untuk Tuhan. Anak-anak ikut gerakannya Mem ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. My Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in my family, happy happy home, happy happy home. Sekali lagi ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah.
Oke, katanya kalau Tuhan ada di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, kita pasti happy. Oke, anak-anak mau dengar cerita? Wow, pasti semuanya mau ya. Tapi sebelum kita dengar cerita, kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, Mem Lydia yang pimpin doa ya. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Saat ini kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami, biar kami lebih fokus mendengar firman-Mu. Kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang mau taat kepada firman-Mu. Terima kasih, berkati waktu kami di hari ini. Amin. Nah, baik anak-anak, hari ini Mem Lydia akan menceritakan sebuah kisah. Tapi sebelumnya coba anak-anak lihat gambar ini dulu. Nah, ada dua gambar. Gambar yang pertama, di situ digambarkan ada kakak-kakak yang maju ke depan untuk membaca hasil tulisan mereka. Wow, berani sekali ya. Kemudian gambar yang kedua, ada seorang anak laki-laki yang mengangkat tangannya. Katanya Mem seperti ini, siapa yang bisa menulis? Wow, anak laki-laki ini langsung angkat tangan. Saya bisa Mem. Wah, dengan percaya diri dan berani dia katakan dia bisa. Nah anak-anak, tema kita hari ini tentang percaya diri. Ada satu kisah dalam Alkitab. Nah anak-anak tahu ada seorang kakak yang namanya Daud. Nah adakah dari antara anak-anak yang bernama Daud? Wah, nah Daud ini adalah anak dari Bapak Isai. Di dalam Alkitab diceritakan Daud ini anaknya kemerah-merahan, anaknya kecil. Tugasnya setiap hari adalah menggembalakan domba. Sedangkan Daud punya kakak-kakak itu tinggi besar loh anak-anak. Mereka tinggi kemudian badannya tegap. Makanya mereka dipilih untuk menjadi prajurit orang Israel. Nah anak-anak, pada suatu hari terjadi perang antara Filistin dan orang Israel. Wow, bapaknya bilang begini, Daud, coba kesini sebentar. Daud ini bukan anak yang suka melawan loh anak-anak. Dia anak yang taat. Waktu dia mendengar, dia langsung lari menghadap bapaknya. Ada apa bapak? Terus bapaknya bilang, Daud, tolong kau antar ini dulu, antar makanannya ke kakakmu sana. Nanti kakakmu kelaparan loh. Siap bapak, katanya. Wah, Daud siap loh. Nah, dengan cepat-cepat dia membungkus makanannya, kemudian dia pergi ke medan perang. Anak-anak waktu dia pergi, dia ketemu sama kakaknya. Kakaknya bilang begini, Daud, kenapa kau di sini? Daud bilang begini, saya datang untuk antar makanan. Wah, kemudian anak-anak tahu, kakaknya bilang, sudah kalau begitu makanannya sudah di sini, kok cepat-cepat pulang. Tapi Daud tidak pulang anak-anak. Pada waktu itu orang Filistin ini punya seorang pahlawan. Pahlawannya ini namanya Goliat. Goliat ini anak-anak tahu badannya besar sekali. Dibilang di Alkitab seperti raksasa. Anak-anak tahu raksasa? Raksasa itu badannya besar loh, tinggi dan besar. Nah, anak-anak tahu kalau misalnya raksasa itu, si Goliat, kalau masuk ke dalam kelas kita mungkin gak cukup ya. Karena dibilangnya tingginya itu aja 6 hasta. Wow, tinggi sekali anak-anak. Nah, waktu itu dengan sombongnya Goliat bilang begini, orang Israel, kalau kalian bisa mengalahkan aku, nih orang Filistin akan jadi hambanya kalian. Dengan sombong dia bilang begitu. Daud langsung tertantang. Daud bilang sama prajurit Israel, bilang sama Raja Saul, saya ingin menantang Goliat. Cepat-cepat prajuritnya datang. Bapak Saul, ada yang ingin menantang Goliat. Siapa? Itu anak kecil itu. Saul kaget. Kenapa? Kok bisa tantang itu Goliat yang badannya besar? Daud bilang, saya biasa membunuh singa, biasa membunuh binatang-binatang liar di padang katanya. Langsung si Saul bilang, oke,
saya berikan kau kesempatan. Nah, anak-anak dengan cepat-cepat si Daud ini dia lari ke medan musuh. Kemudian dia bilang, Goliat, saya tantang kamu. Goliat langsung bilang begini, hah? Anjingkah aku ini sehingga engkau datang hanya dengan tongkat? Terus saya akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Terus Daud tidak mau kalah anak-anak. Daud bilang, hei Goliat, kau datang dengan pedang yang besar, tapi saya datang dengan membawa nama Tuhan saya. Wow, berani sekali ya anak-anak. Nah, Goliat bilang, ayo coba kau tantang aku. Nah anak-anak, dengan cepat-cepat si Daud ini dia kasih keluar, anak-anak dia kasih keluar batu. Kemudian dia letakkan di dalam umban. Ada gambarnya ya anak-anak ya, seperti ini ya, umban ya. Nah itu dia ya. Dia letakkan batunya di dalam umban, kemudian dia lempar begini. Dia putar-putar dulu, putar-putar, kemudian dia lempar. Pak! Wah, waktu dia lempar, anak-anak tahu dengan tepat sekali batu itu kena ke dahinya Goliat. Goliat langsung jatuh. Goliat jatuh langsung meninggal anak-anak. Wow, orang Filistin ketakutan karena pahlawannya sudah mati. Wah. Nah anak-anak, orang Israel senang sekali karena pahlawannya orang Filistin sudah tidak ada lagi. Karena apa? Karena rasa percaya diri yang dimiliki oleh Daud, rasa berani yang dimiliki oleh Daud. Nah anak-anak, cerita kita di hari ini mengajarkan kita untuk tidak boleh tawar hati seperti ayat firman Tuhan tadi ya. Tidak boleh tawar hati, tidak boleh kecut, harus teguhkan hati, kuatkan hatimu. Karena Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Harus percaya diri ya, katakan bahwa saya bisa, seperti itu ya. Oke, sekian cerita kita di hari ini. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini anak-anak. Anak-anak semuanya stand up please. Bangkit berdiri. Oke, kita akan berdoa, tapi sebelum kita berdoa, Mem Lydia sekali lagi mau ajak anak-anak untuk membaca ayat firman Tuhan di hari ini. Yosua pasal 1 ayat 9b. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oke, kita akan berdoa. Anak-anak berdiri ya, semuanya, all of you, stand up please. Kita akan berdoa. Kita akan mengangkat satu pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengar cerita firman-Mu yang mengajarkan kami untuk terus percaya bahwa kami bisa melakukan segala sesuatu. Ajarkan kami untuk berani Tuhan, karena kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Bapa yang baik, kami berdoa untuk setiap anak-anak TK Kristen Kalam Kudus Timika. Tuhan Yesus memberkati kami dengan setiap kehidupan kami. Biarlah kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang berpengetahuan luas, bukan saja anak-anak yang pintar,
tapi kami bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati setiap orang tua kami dalam setiap usaha dan pekerjaan. Kami juga berdoa untuk setiap guru-guru kami. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, kami terus berdoa menyerahkan untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Timika. Tuhan memberkati dalam setiap rencana ke depan. Tuhan turut campur tangan, biarlah segala sesuatu yang direncanakan boleh mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan untuk kota kami Timika. Tuhan Yesus tetap menjaga dan menyertai. Bapa yang baik, ini doa kami. Sebentar kami akan masuk ke kelas kami masing-masing, kami akan belajar. Tuhan Yesus menolong kami, berikan kami fokus dan konsentrasi yang baik, supaya kami boleh mengikuti setiap pelajaran di hari ini dengan baik. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti KKCF kita di pagi hari ini. Sekarang waktunya anak-anak untuk kembali ke kelas, belajar bersama dengan guru-guru kalian ya. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Dadah.